Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, ini satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, iaitunya tentang syarat terbang bersama AirAsia. Sebenarnya syarat ini pernah saya bahas pada video ini ya, lihat link di atas. Jadi untuk yang sekarang ini ada lagi penambahan syarat terbaru di samping pada video yang pernah saya bahas pada sebelumnya itu. Ada penambahan beberapa syarat yang mesti dipersiapkan bagi kita yang terbang atau yang membuat penerbangan secara peringkat domestik di Indonesia. Contoh kita dari Pekanbaru ke Jakarta atau Batam ke Jawa, ke Pulau Jawa macam itu. Jadi ada beberapa syarat yang mesti kita persiapkan supaya kita bisa terbang. Karena beberapa informasi atau berita yang saya baca, Citylink dengan Lion itu memberhentikan penerbangannya sementara sampai 31 Mei semalam itu. Jadi alasan mereka memberhentikan salah satunya adalah karena penumpang tidak faham dengan syarat-syarat untuk berangkat itu. Jadi sosialisasi tentang syarat-syarat ini masih banyak yang belum tahu karena mereka beli tiket dan akhirnya diminta syarat tidak ada, akhirnya mereka tidak boleh jadi terbang. Akhirnya untuk sementara itu sampai semalam Citylink dengan Lion Air itu saya baca itu tidak melakukan penerbangan. Jadi sekarang untuk kita membuat penerbangan domestik ini perlunya kita faham dengan apa saja syarat yang mesti kita persiapkan sebelum terbang ini. Jadi apa yang perlu kita persiapkan? Layan ni dulu. Jadi teman-teman semua, pada kali ini saya akan bahas tentang syarat bagi penerbangan domestik ya. Yang mana ini saya ambil dari website resmi AirAsia, iaitu tentang pengoperasian kembali penerbangan berjadual AirAsia. Di sini adalah informasi terkini hingga 29 Mei 2020. Jadi apa-apa peraturan ini kita mesti update ya. Dengan maskapai apa kita terbang, contoh dengan AirAsia atau dengan Garuda atau dengan maskapai lain, kita mesti update. Kita carilah video-video atau kita carilah di Google tentang syarat-syarat terbang ini. Jadi kali ini dengan AirAsia, di sini disebutkan bahawa sehubungan dengan alasan operasional dan perkembangan situasi pandemi COVID-19, AirAsia Indonesia akan menyesuaikan pengoperasian penerbangan berjadual, rute internasional dan domestik secara bertahap dan akan dimulai pada tanggal 8 Jun 2020 pada rute tertentu. Jadi di sini AirAsia akan mulai membuat penerbangan 8 Jun ini, yang mana pun untuk peringkat internasional, penerbangan internasional contoh dari KL ke Indonesia itu rata-rata memang 10 Jun ke atas itu ada ke beberapa daerah secara berperingkat. Juga nanti penerbangan untuk peringkat domestik ini akan mulai 8 Jun pada rute-rute tertentu yang telah dibincang oleh AirAsia. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini bahawa penerbangan AirAsia ini adalah mengikut izin dari pemerintah setempat atau kerajaan setempat. Calon penumpang yang terdampak oleh perubahan ini telah menerima pemberitahuan pembatalan beserta informasi pilihan kompensasi melalui email dan SMS yang terdaftar saat pembelian tiket. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak mendapatkan pembatalan tiket untuk yang bulan Jun mulai terbang ini, bermakna penerbangan itu masih ada ya. Maka biasakan kita selalu mencari info. Kita sudah beli tiket bermakna kita mesti mencari tahu tentang keadaan terkini tiket kita itu. Kalau kita beli di ejen, kita kena simpan nomor ejen untuk tanya selalu bagaimana tiket kita itu, apakah jadi terbang atau tidak. Kalau kita booking secara online atau di website AirAsia atau di aplikasi AirAsia, itu pastikan kita masukkan email yang kita gunakan dan yang masih aktif, juga nomor telefon kita, supaya nanti apa-apa informasi selalu dapat oleh kita. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal penerbangan yang tersedia, silakan kunjungi airasia.com atau aplikasi AirAsia. Seperti biasa, rajin-rajinlah melihat situs ini atau aplikasi AirAsia ini ya.
AirAsia Indonesia mengimbau seluruh tamu yang akan melakukan penerbangan nantinya untuk selalu memperhatikan dan memenuhi persyaratan kesihatan, imigrasi serta pembatasan perjalanan yang ditetapkan oleh otoritas wilayah atau pemerintah wilayah atau negara asal maupun tujuan. Seluruh persyaratan dokumen perjalanan domestik dan internasional dari atau ke Indonesia beserta ketentuan dan prosedur keselamatan dapat diakses melalui panduan terbang bersama AirAsia selama masa kewaspadaan COVID-19 yang diperbarui secara berkala. Jadi kita baca dulu sampai habis, nanti kita baru masuk ke syarat ini. Semua tamu disarankan untuk memastikan kembali terminal keberangkatannya dikarenakan adanya perubahan terminal sementara untuk penerbangan domestik maupun internasional di beberapa bandara. AirAsia tetap berkomitmen untuk melayani penerbangan charter penumpang dan kargo baik untuk kebutuhan perjalanan, pemerintah, swasta, organisasi maupun komunitas masyarakat ke berbagai destinasi domestik dan internasional dengan persetujuan dari otoritas terkait. AirAsia akan terus memantau perkembangan situasi dan akan melakukan langkah antisipasi yang diperlukan untuk memulai kembali layanan penerbangannya. Jadi kita kembali ke atas ini tentang syarat atau panduan terbang bersama AirAsia ya. Jadi kita masuk saja ke linknya ini, kita tekan panduan terbang bersama AirAsia. Ini untuk syarat peringkat domestik dulu ya. Jadi di sini panduan terbang bersama AirAsia selama masa kewaspadaan COVID-19. Di sini adalah 27 Mei 2020. Seperti yang saya bilang tadi, apa-apa perubahan persyaratan kita mesti update ya. Kita akan terus cari persyaratannya. Di sini, persyaratan perjalanan domestik. Calon penumpang yang akan melakukan perjalanan domestik harus dapat menunjukkan persyaratan berikut ini untuk diperkenankan naik ke pesawat. 1. Identitas diri, KTP atau tanda pengenal lainnya ya. KTP mesti disiapkan. Yang kedua, sertifikat kesihatan yang membuktikan hasil RT-PCR negatif COVID-19 dan berlaku maksimal 7 hari setelah diterbitkan oleh fasilitas kesihatan, atau hasil rapid test negatif COVID-19 dan maksimal berlaku 3 hari sejak diterbitkan, atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas RT-PCR maupun rapid test. Jadi kita mesti ada yang kedua ini, surat kesihatan. Surat kesihatan kita membuktikan negatif COVID-19. Kalau positif bermakna kita tidak akan boleh terbang, dan surat itu berlaku 7 hari ya setelah diterbitkan, atau hasil rapid test negatif COVID-19 dan maksimal berlaku 3 hari sejak diterbitkan. Jadi untuk berkenaan surat kesihatan ini, kita datanglah ke rumah sakit atau ke klinik atau tempat-tempat yang mengadakan tes kesihatan ini. Yang ketiga adalah mengisi kartu kewaspadaan kesihatan elektronik sebelum berangkat. Silakan akses melalui aplikasi EHA atau kunjungi alamat ini. Jadi sebelumnya untuk aplikasi EHA ini saya pernah membuat untuk peringkat internasional. Jadi kalau seandainya ramai permintaan untuk saya buatkan tutorial tentang aplikasi EHA untuk peringkat domestik ini, saya akan buat nantinya. Tapi kalau seandainya sangat sedikit permintaan, saya tidak akan buat tutorial tentang aplikasi EHA ini ya untuk peringkat domestik. Kalau peringkat internasional, teman-teman bisa lihat link di atas, saya pernah buatnya. Yang keempat, khusus penumpang dari atau ke DKI Jakarta diharuskan memiliki surat izin keluar masuk atau skim yang dapat diproses di alamat ini. Jadi kalau kita lihat linknya seperti ini, kita tekan. Jadi ini sektor usaha yang diizinkan. Kita lihat ke bawahnya. Jadi kalau kita pergi ke bawah ini, di sini bagi yang domisili Jakarta, di sini kita unduh seluruh berkas ini, maksudnya download seluruh berkas bagi kita yang berdomisili Jakarta. Bagi yang bukan berdomisili di Jakarta, terus ke bawahnya, di sini ada juga unduh seluruh berkas. Jadi kita bisa masuk ke link ini ya. Yang kelima, khusus penumpang tujuan akhir Bali wajib menunjukkan hasil tes PCR bukan rapid test dengan hasil negatif dan mengisi formulir.
Ini bagi tujuan yang ke sampai Bali ya. Kita buka link ya. Jadi penampilannya seperti ini, Sistem Informasi Kewaspadaan Kesehatan COVID-19 Provinsi Bali. Di sini ada pendataan WNI, WNA, cek status, dan di bawah ini ada download format surat pernyataan. Kita bisa download saja ya. Kita kembali. Yang keenam adalah mengisi surat pernyataan perjalanan AirAsia. Silahkan unduh di sini. Kita tekan dan kita lihat suratnya bagaimana. Surat pernyataan perjalanan terkait COVID-19. Nah, ini mesti kita isi. Ada banyak yang mesti kita isi, hanya 2 halaman saja. Sedangkan yang bawah ini adalah yang bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa download saja. Yang ketujuh adalah membawa dokumen persyaratan sesuai dengan perjalanan yang akan dilakukan. Ini sesuai surat edaran gugus tugas penanganan COVID-19 nomor 5 tahun 2020, yaitu ini adalah bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan COVID-19, pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan fungsi ekonomi penting. Ini maksudnya orang-orang pejabat lah ya, orang-orang yang ada hubungan dengan yang dibacakan ini. Jadi kalau ada di antara kita yang pejabat atau berhubung dengan apa yang disebutkan di sini, ini adalah persyaratan tambahan daripada yang nomor 1 hingga nomor 6 tadi. Yang pertama adalah surat tugas bagi aparatur sipil negara, Tentara Negara Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2. Yang kedua, surat tugas bagi pegawai badan usaha milik negara atau daerah, lembaga non pemerintah dan lembaga usaha yang ditandatangani oleh direksi atau kepala kantor. Yang ketiga, surat keterangan uji tes RT-PCR dengan hasil tes negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan. Jadi nomor 3 ini sudah ada di atas tadi. Nomor 4, surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit, puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR test atau rapid test. Yang kelima, bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Ini yang bagi swasta lah ya, bagi kita yang mungkin yang bisnis atau mungkin kita yang peniaga kan. Nomor 6 adalah identitas diri KTP sama dengan seperti yang syarat di atas. Yang ketujuh, melaporkan rencana perjalanan, jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan serta waktu kepulangan. Jadi ini bagi yang pejabat-pejabat daerah tadi ya, atau yang ada hubungan dengan yang kita sebutkan tadi. Jadi jadwal-jadwal ini biasanya mereka sudah ada. Jadi kita terus ke bawahnya. Ini adalah masih nomor 7 ya. Tadi itu adalah 7A bagi pejabat-pejabat yang disebutkan tadi. Sekarang adalah 7B. 7B ini bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau orang yang keluarga intinya, orang tua, suami, istri, anak atau saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia. Jadi yang 7B ini berlaku hanya bagi yang disebutkan ini saja ya. Kalau memang ada memerlukan pelayanan kesehatan darurat dan ada juga yang berhubungan dengan meninggal dunia. Jadi nanti contoh kita tinggal di Jawa Tengah, rupanya keluarga kita, saudara kandung kita ada di Jawa Barat meninggal. Jadi nanti syarat ini bisa kita gunakan. Yang pertama adalah identitas diri KTP, masih sama yang tadi. Yang kedua, surat keterangan kematian sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bagi yang sudah meninggal. Yang ketiga, surat keterangan rujukan rumah sakit untuk pasien atau orang sakit keras. Yang ketiga ni mesti dapat surat rujukan ya dari rumah sakit. Yang keempat ni surat keterangan RT-PCR sama dengan yang di atas tadi. Yang kelima, surat keterangan bebas gejala influenza. Ini sama seperti yang di atas ya. Sedangkan di bawahnya adalah 7C. 7A kan tadi bagi pejabat-pejabat yang disebutkan tadi. 7B bagi pasien atau yang memerlukan pelayanan kesehatan darurat. Dan yang 7C ini adalah repatriasi pekerja migran Indonesia atau pemulangan ya. Repatriasi ini pemulangan pekerja migran Indonesia, WNI dan pelajar di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah. Maksudnya ini bagi teman-teman yang berada di luar negeri
yang kita ini pulang dengan bantuan oleh pemerintah, bukan dengan pulang sendiri. Okey, kita mesti faham di sini, ini adalah bagi kita yang pulang, yang dipulangkan oleh pemerintah. Jadi syaratnya adalah yang pertama mesti ada KTP, yang kedua mesti ada surat keterangan dari BP2MI atau surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi pekerja migran Indonesia. Maksudnya ini surat perjalanan ya. Surat perjalanan dari kedutaan. Yang ketiga, surat keterangan dari kampus atau sekolah bagi mahasiswa dan pelajar. Ini bagi yang bergelar mahasiswa pelajar. Yang keempat adalah surat tes kesihatan yang berlaku 7 hari atau rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari. Yang kelima, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku tentang repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan dengan alasan khusus oleh pemerintah. Jadi itulah syarat-syarat yang mesti kita persiapkan bagi kita yang mengadakan perjalanan domestik bersama AirAsia ya. Sedangkan untuk persyaratan internasional, videonya adalah yang akan datang. Jadi itu saja info untuk kali ini. Mudah-mudahan syarat ini bisa kita sediakan sebelum kita terbang. Karena kalau syarat ini tidak ada dan aturan ini masih berlaku, maka kita tidak akan bisa terbang menuju ke tujuan kita. Jadi sebaiknya supaya perjalanan kita lancar, siapkanlah syarat-syarat ini semua supaya kita bisa nyaman dan aman dan selamat sampai ke tujuan kita. Dan akhirnya jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.